Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu Sistem Informasi e-learning dengan judul Bismart. Next slide. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama akan dimulai dari Afan. Silakan Saudara Afan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afan Maulana dengan NPM 2015061016. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setrio dengan NPM 20160015061055. Oke, saya Muhammad Wafa Lausat dengan NPM 2015061057. Oke, jadi ini ada poin pembahasan yang akan kami presentasikan. Next slide. Pembahasan pertama mengenai tujuan dari pembuatan sistem ini akan saya bacakan. Oke, jadi tujuan pembuatan dari sistem informasi ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran secara daring tanpa terikat waktu dan tempat. Dengan adanya e-learning ini, maka pelajar akan mendapat materi yang terstruktur, serta pelajar mampu mendownload materi, sehingga pelajar dapat melaksanakan pembelajaran walaupun tidak secara langsung atau tidak tatap muka. Yang kedua yaitu ada latar belakang. Oke, jadi latar belakang dari pembuatan sistem informasi ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi. Nah, masalah yang dihadapi oleh para pelajar adalah mereka tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung dan masih belum banyaknya sistem yang mampu memberikan materi pembelajaran kepada pelajar untuk belajar secara online. Maka diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan itu. Pembelajaran secara daring dan mandiri melalui platform Bismart adalah salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi, sistem e-learning ini adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik yang mendukung pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Dengan adanya e-learning ini, maka proses belajar saat pandemi menjadi bisa terlaksana dengan virtual. Dan kemudian adapun hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi ini adalah pelajar memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring serta pembelajaran dengan efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan pelajar dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Adapun tantangan tersendiri dari pembelajaran daring yaitu seperti kurangnya pengawasan terhadap pelajar, masalah sinyal di daerah pelosok, dan mahalnya kuota internet. Oke, next slide. Selanjutnya di sini akan saya jabarkan mengenai perancangan desain arsitektur. Jadi desain arsitektur ini adalah desain yang menunjukkan struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari kegiatan komponen-komponen website. Ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut serta hubungan antara komponen tersebut. Jadi yang pertama di sini ada perancangan desain arsitektur untuk sistem di mana user yang masuk adalah sebagai pelajar. Jadi pelajar pada sistem kami akan masuk ke menu register terlebih dahulu. Kemudian setelah dia mendaftar ada login siswa. Kemudian setelah dia berhasil login, maka akan masuk ke menu home dari sistem kami. Nah, di menu home ini terdapat mata pelajaran dan output. Pada mata pelajaran terdapat submaterinya, dan setiap submateri terdapat video pembelajaran yang dapat pelajar pilih. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah perancangan desain arsitektur untuk admin. Jadi pertama, admin akan login ke sistem sebagai admin, kemudian terdapat menu yaitu seperti data siswa atau data pelajar yang terdaftar, kemudian ada juga menu untuk mengelola materi pembelajaran, menu bantuan, dan untuk logout untuk keluar dari sistem. Pada menu kelola materi pembelajaran, admin dapat mengedit bantuan siswa dan materi pembelajaran. Next slide. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih, Wafa.
Saya akan menjelaskan yang ketiga itu ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan user. Kebutuhan user. Di sini ada dua kategori user dalam website Bismart, yaitu pelajar dan admin. Kebutuhan user ini pertama user itu yang belajar secara daring akan terbantu dengan website ini. Dan juga selain itu, selain pelajar atau user, masyarakat umum yang ingin belajar secara gratis bisa juga menggunakan website ini. Dengan adanya fitur dan materi serta video pembelajaran, website ini juga menambah fasilitas pelajar dalam mendapatkan materi pelajar. Di sini kategori pengguna yang pertama itu ada pelajar. Tugasnya itu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Hak akses ke aplikasi yaitu melihat tampilan website, mengakses fitur-fitur yang disediakan pada website, dan kemudian ada kategori pengguna, yaitu admin yang kedua. Tugasnya itu untuk mengontrol website, hak akses ke aplikasi, yaitu menambahkan, mengubah, dan menyimpan materi pembelajaran. Next slide. Jadi di sini yang kedua ada kebutuhan fungsional. Yang pertama dengan ID SKPLF 01, kebutuhannya itu ada input. Penjelasannya, saat yang pertama, admin dapat menambahkan pengaturan sistem. Yang kedua, admin dapat memasukkan data para pelajar yang mendaftar. Yang keempat, pelajar dapat melihat berbagai materi. Yang ketiga, maksud saya. Kemudian ID yang kedua, SKPLF 02, yaitu kebutuhannya adalah proses. Yang pertama itu menyediakan proses login. Yang kedua, admin berhak mengelola, mengatur, dan melakukan create, update, dan delete terhadap semua data. Yang ketiga, menyediakan proses logout. Yang keempat, setiap pengguna, yaitu pelajar, harus melakukan proses registrasi untuk dapat mengakses sistem. Next slide. Kemudian lanjutan kebutuhan fungsional dengan ID SKPLF strip 03. Yang ketiga output. Di sini penjelasan kebutuhannya. Yang pertama, sistem dapat menampilkan data berbagai materi. Outputnya. Kedua, sistem dapat menampilkan data para pelajar. Kemudian ID SKPLF 04 yaitu kontrol. Kebutuhannya di sini sistem dapat memberikan keamanan bagi akses bagi pelajar melalui proses login dan verifikasi password. Next slide. Yang ketiga di sini ada kebutuhan non fungsional. ID yang pertama SKPL NF strip 01. Parameternya availability. Kebutuhannya sistem harus dapat beroperasi 24 jam per hari. Kemudian ID yang kedua SKPL NF strip 002. Reliability. Kebutuhannya sistem harus dapat melayani user yang masuk ke dalam e-learning ini tanpa gangguan, misalnya gangguan sinyal yang down. Yang ID yang ketiga SKPL NF strip 03. Ergonomi. Kebutuhannya sistem harus nyaman digunakan, seperti tampilan antarmuka yang menarik dan enak dilihat atau enak dipandang. ID yang keempat SKPL NF strip 04. Itu parameternya portability. Kebutuhannya sistem harus mudah diakses di browser laptop maupun Android. ID SKPLNF strip 05. Parameternya memori. Kebutuhannya data-data pemesanan disimpan dalam database. Kemudian SKPL strip NF strip 04. Parameternya response time. Kebutuhannya di sini website harus dapat memperbarui halaman jika digunakan oleh banyak orang. Kemudian SKPL strip NF strip 07 yaitu safety. Di sini kebutuhannya adalah strip A. Kemudian SKPL yang strip NF strip 08 yaitu security. Parameternya kebutuhannya di sini data user berupa nama user dan password harus terjamin keamanannya. Kemudian yang terakhir SKPL strip NF strip 09 yaitu komunikasi. Kebutuhannya di sini website tersedia dalam bahasa Indonesia.
serta jika memungkinkan bisa menggunakan translate dari browser masing-masing untuk berpindah bahasa. Kemudian yang selanjutnya ada yang keempat, operasi sistem. Operasi sistem di sini yang dibutuhkan untuk menjalankan website Bsmart. Yang pertama itu servernya, itu operasi sistem Microsoft Windows, Linux, atau Mac OS. Harddisknya minimal 80 GB dengan prosesor Intel dual core atau Core i5 generasi 8 yang direkomendasikan, serta RAM 4 GB dan yang rekomendasinya adalah 8 GB. Sementara kami di sini menggunakan Core i5 dengan RAM 8 GB. Untuk klien di sini adalah maksudnya untuk usernya, user di sini dapat memiliki sistem operasi apapun karena berbasis website, baik Android maupun laptop gitu. Kemudian RAM-nya di sini 2 GB terhubung dengan koneksi internet dan web browser disarankan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian di sini menggunakan mode desktop agar website ini dapat menampilkan apa yang ditampilkan semestinya. Kemudian next slide. Saya lanjutkan ke teman saya Satrio. Baik, pada metode pengujian sistem, di sini terdapat metode black box. Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu website yang layak untuk digunakan oleh pelajar nantinya. Nah, suatu website yang telah selesai diujikan ini harus memiliki standar kualitas tertentu yang harus dijalankan. Untuk pengujian yang kami lakukan pada pembuatan website ini menggunakan metode pengujian black box. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Eddy et al., pengujian black box ini fokus kepada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pada pengujian black box, pengetahuan khusus dari kode website atau struktur internal dan pengetahuan diperlukan dalam pengujian ini. Nah, pengujian black box ini berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Meskipun didesain untuk mengungkap kesalahan, pengujian black box ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi perangkat lunaknya ini berjalan secara baik dan operasional. Dan juga inputan diterima dengan baik dan output dihasilkan dengan tepat, dan integrasi informasi eksternal seperti file data dapat dipelihara dengan baik. Kemudian black box ini memiliki beberapa aspek dasar dalam suatu sistemnya dengan sedikit memperlihatkan struktur logika internal perangkat lunak tersebut. Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu website yang layak untuk digunakan. Kemudian di sini terlihat bahwa ada tabel hasil dari pengujian website. Untuk pengujian Splash, bentuk pengujiannya itu membuka website. Hasil yang diharapkan ini tampilan halaman Splash dengan logo website dan progress bar yang berputar. Jika tidak ada koneksi internet, muncul dialog box peringatan untuk mengaktifkan internet. Jika terdapat koneksi internet, lanjut ke halaman menu. Dan setelah kami uji, pengujian berhasil. Kemudian yang selanjutnya kedua, yaitu pengujian menu login. Bentuk pengujian ini mengisi username, password, dan juga menekan tombol login. Hasilnya jika username dan password ini benar akan masuk ke halaman utama. Jika username dan password salah akan muncul di dialog box bahwa username dan password tersebut salah. Hasil pengujiannya itu berhasil juga. Kemudian yang ketiga ada pengujian halaman utama. Untuk pengujiannya ini masuk ke halaman utama. Hasil yang diharapkannya ini muncul halaman utama website dengan interhop, profil, dan sign out, serta terdapat menu konten dan temukan kursus lainnya. Hasil pengujiannya juga berhasil. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian menu konten. Bentuk pengujiannya yaitu menekan tombol konten dan hasil yang diharapkan tampil daftar materi mata pelajaran dari setiap
bagian atau semester. Dan kemudian hasil pengujian berhasil. Nah, selanjutnya yaitu pengujian isi konten, masuk halaman video pada pembelajarannya. Hasilnya itu menampilkan video pembelajaran dari platform YouTube yang telah kami sediakan di website tersebut dan berhasil. Kemudian selanjutnya ada pengujian menu profil, yaitu menekan tombol profil. Untuk hasilnya sendiri tampil informasi mengenai pengguna atau user dan juga foto profil user tersebut. Hasilnya berhasil juga. Selanjutnya yaitu pengujian tombol update profil. Untuk bentuk pengujian sendiri, menekan tombol update profil dan juga memilih foto profil. Untuk hasilnya yaitu menampilkan foto profil baru dari pengguna atau user yang telah diupdate sebelumnya. Kemudian hasilnya berhasil juga. Kemudian yang pengujian terakhir yaitu pengujian tombol sign out, yaitu dengan cara menekan tombol keluar atau sign out. Hasilnya itu menampilkan halaman login awal. Untuk hasilnya sendiri berhasil juga. Kemudian selanjutnya di sini terdapat tabel hasil kuesioner. Sebelum melakukan pengujian langsung pada pelajar, kami juga bersama-sama mengadakan proses observasi tentang pelaksanaan dan pemilihan materi pembelajaran yang akan diberikan pada website e-learning ini. Kami melakukan uji coba apakah aplikasi tersebut sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kuesioner terhadap beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Lampung. Berikut adalah hasil kuesionernya. Di sini pada tabel bagian fitur ada 10 buah pertanyaan, yaitu website dapat diakses secara online dengan baik. Dengan hasilnya sangat setuju 7 orang dan setuju 4 orang. Kemudian website dapat menampilkan halaman awal dengan baik, sangat setuju 5 orang, setuju 6 orang. Nah, dari yang kita lihat dari gambar ini, dapat disimpulkan bahwa pada bagian fitur ini semuanya setuju dengan yang kami tampilkan, tetapi ada pada bagian fitur nomor 8, pengguna dapat berpindah baik antar kursus atau materi dengan mudah. Sepertinya kurang baik karena terdapat respon dari penilai yaitu tidak setuju 1 orang. Mungkin kedepannya dapat diperbaiki dengan memperbaiki perpindahan antar materi dan juga pengguna dengan baik. Kemudian yang kuesioner pada bagian tampilan, yaitu ada 5 buah pertanyaan, yaitu tampilan pada halaman awal memiliki desain yang menarik, sangat setuju 3 orang, setuju 6 orang, dan tidak setuju 2 orang. Kemudian yang selanjutnya pemilihan jenis dan ukuran huruf pada halaman awal sudah sesuai dan dapat mudah dilihat, sangat setuju 6 orang, setuju 4 orang, dan tidak setuju 1 orang. Kemudian selanjutnya tampilan pada halaman kursus memiliki desain yang menarik, sangat setuju 5 orang, setuju 4 orang, dan tidak setuju 2 orang. Nah, dari kelima pertanyaan yang dapat kita lihat di slide, dapat disimpulkan bahwa pada halaman tampilan, artinya tampilan website kami cukup baik, namun ada beberapa kesalahan, ada kurang menariknya, sehingga ada beberapa orang yang tidak setuju. Kemudian yang selanjutnya, desain antarmuka. Pada desain interface ini, antarmuka website ini memiliki tema yang simpel dengan berbagai fitur yang mudah dipahami oleh pelajar. Sehingga diharapkan semua pelajar, terutama yang awam teknologi ini, dapat dengan mudah menjalankan website tanpa terkendala. Website ini terdapat beberapa fitur seperti dapat menampilkan konten materi yang terstruktur dan juga mudah dimengerti oleh para pelajar. Pelajar juga dapat mengakses ini di mana saja dan juga kapan saja sesuai keinginan pelajar. Untuk websitenya sendiri dapat kita lihat di sini. Kita masuk ke bismartrf.gd. Ini adalah tampilan awal dari pertama kali kita membuka website tersebut. Di sini ada tampilan login masuk dan juga ada tampilan daftar jika kita belum memiliki akun di website Bismart kami. Di sini bisa untuk sign up sendiri bisa masukkan nama, email, password, dan juga mengulangi password untuk mendaftar. Kemudian jika kita telah mendaftar, kita akan masuk dan memasukkan email dan password tersebut. Nah, untuk tampilan pada awalnya sendiri di sini
dapat kita lihat menampilkan beberapa materi yang ada dalam website ini. Namun jika kita klik, maka materi tidak, maka akan ke tampilan login, karena untuk mengakses materi perlu login terlebih dahulu. Kemudian ada juga motivasi, dan juga ada founder dari website ini, yaitu ada Afan Maulana, Muhammad Setio, dan juga Muhammad Wafa Al-Ausad. Kemudian kita langsung ke login saja, memasukkan email dan password. Jika sudah login, maka di sini ditampilkan beberapa submateri, yaitu ada bahasa, ada sejarah, dan berhitung. Untuk bahasa sendiri ada 2 materi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk sejarah ada IPS dan juga PKN. Untuk berhitung sendiri ada IPA dan juga matematika. Seandainya siswa ingin mengakses materi, maka tinggal klik saja. Misalkan di sini kita coba matematika. Nah, pada matematika sendiri, kita masuk ke materi misalkan hubungan antar himpunan matematika. Maka akan muncul materi yang telah kami sediakan dengan link YouTube yang dapat kita langsung setel di website ini langsung. Kemudian jika ingin pindah ke materi selanjutnya, bisa misalnya FBB dan KPK, maka langsung bisa belajar melalui link YouTube tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada tampilan profil. Tampilan profil sendiri ini dapat kita lihat ada foto profil. Foto profil ini bisa diubah jika pengguna mau mengubahnya dengan update profil picture. Kemudian ada menu sign out. Jika kita klik, kita masuk ke halaman utama, halaman pertama saat kita memasuki website ini seperti awalnya tadi. Dan kita harus login kembali untuk mengakses materi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Afan dan Satrio. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.